Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habsyah Fitri Aryani MAK. Saya adalah dosen tetap program studi akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka kelengkapan PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah Akuntansi Keuangan Menengah 1 untuk semester 3 dengan muatan bobot 3 SKS dan bagian dari rumpun keilmuan akuntansi keuangan. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK. CPMK pertama, mampu mengelola dan mencatat transaksi akuntansi sesuai dengan metode dan teknik akuntansi yang berlaku umum. CPMK 2, mampu mendiskusikan peran akuntan sebagai seorang profesional dan paham dengan etika yang berlaku umum. CPMK 3, mampu memilih metode dan teknik akuntansi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. CPK 4, mampu mengkomunikasikan ide, berpikir kreatif, kritis, berargumen logis, analitis, inovatif, komunikasi lisan, serta kerja dalam tim, mampu beradaptasi mandiri, serta komitmen, motivasi, dan mampu mengatur waktu. CPMK 5, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, pengakuan pengukuran penyajian dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Dari 5 CPMK tersebut diturunkan ke dalam 14 sub CPMK. Adapun sub CPMK pada kesempatan kali ini adalah mampu menerapkan konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan serta analisis piutang usaha pada laporan keuangan. Adapun materi dalam pertemuan kali ini adalah piutang usaha. Adapun deskripsi mata kuliah ini yakni mencakup topik-topik serta penyusunan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, serta prinsip-prinsip akuntansi yang lebih kompleks dibandingkan dengan tingkatan dasar di mata kuliah pengantar 1 maupun pengantar 2. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks bisnis dan organisasi secara lebih mendalam. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah student center yang memusatkan proses pembelajaran pada mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator pengetahuan dengan menggunakan model problem based learning dengan menganalisis kasus akuntansi nyata berupa menyelesaikan laporan keuangan dari transaksi sebuah perusahaan guna mengembangkan cara berpikir kritis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah. Referensi maupun daftar pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah modul akuntansi keuangan menengah yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia Imaji tahun 2021 yang disusun oleh dosen-dosen program studi akuntansi, salah satunya adalah saya sendiri. Format penilaian dalam mata kuliah ini adalah ujian akhir semester dengan komponen 30%, ujian tengah semester dengan komponen 30%, keaktifan di kelas dengan komponen 10%, tugas mandiri 15%, dan kehadiran 15%. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama video pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah pada bertemu 6 dengan materi piutang usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu di setiap aktivitasnya. Teman-teman, kita lanjutkan kembali bersama dengan saya Habsyah Fitri Aryani MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Kita sudah sampai di temu 6, teman-teman. Kita mulai terlebih dahulu untuk pertemuan pada kesempatan hari ini dengan kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kita lanjutkan untuk materi kita pada kesempatan hari ini, melanjutkan dari minggu lalu, yang mana materi kita pada hari ini adalah berkenaan dengan piutang usaha.
Nah, dari mata kuliah ini, teman-teman diharapkan nanti teman-teman mahasiswa itu mampu menerapkan konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, dan juga pengungkapan serta analisis piutang usaha pada laporan keuangan. Secara definisi, teman-teman, piutang adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas di masa yang akan datang akibat kejadian di masa lalu. Ada yang harus teman-teman garis bawahi ya, hak perusahaan, kemudian sejumlah kas di masa yang akan datang yang disebabkan dari kejadian masa lalu. Nah, piutang sendiri, teman-teman, itu ada di laporan keuangan. Kalau teman-teman ingat, itu unsurnya di aset lancar. Kalau boleh kita refresh lagi, piutang itu timbul akibat transaksi apa, teman-teman? Transaksi kredit. Transaksi apa? Kredit. Kredit. Yang dikredit apanya? Utama. Ya, adanya penjualan secara kredit. Kalau perusahaannya perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa berarti ada transaksi pelayanan kepada pelanggan yang sudah dilakukan, tetapi pelanggannya sudah bayar atau belum? Belum ya. Jasanya atau barangnya sudah kita serahkan, tapi orangnya belum bayar, betul. Nah, piutang dalam akuntansi itu adalah salah satu unsur dari aset lancar yang mudah dicairkan karena dia memiliki tempo hari ya teman-teman, sehingga dia harus segera dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Kenapa kalau tidak segera dibayarkan akan mengganggu operasional perusahaan kita. Nah, di sini ada jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang dagang. Yang namanya piutang dagang pasti ini dialami oleh perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa, dia menggunakan redaksi akun, yang digunakan adalah piutang usaha, seperti itu. Kemudian piutang wesel, nanti ini akan secara khusus dibahas oleh teman-teman di bab berikutnya, serta piutang lainnya. Misalkan piutang bunga. Piutang bunga itu kita memperoleh sejumlah uang atas simpanan kita di bank, tetapi uangnya belum ditransfer oleh pihak bank, sehingga disebut sebagai piutang bunga, dan beberapa jenis piutang lainnya. Nah, baik jenis piutang apapun, teman-teman, itu selalu memiliki syarat pembayaran ya. Dulu waktu pengantar akuntansi, teman-teman mengerjakan transaksi, pasti mencatat syarat pembayaran ini. Nah, syarat pembayaran contohnya adalah 2/10 N/30. Tahu nggak artinya 2/10 apa? N/30 apa, teman-teman? 2% sebelum dapat diskon 2% sebelum tanggal 10, Bu. Dapat diskon 2% sebelum tanggal 10. Kalau N/30-nya? Kalau N/30 itu pembayarannya harus dilakukan sebelum tanggal 30. Sebelum pembayarannya harus dilakukan sebelum tanggal 30. Hampir betul ya, hampir betul, tapi perlu kita luruskan. Jadi syarat pembayaran 2/10 N/30 di sini artinya adalah pelanggan yang melakukan transaksi secara kredit kepada kita, dia akan mendapatkan potongan penjualan, potongan pembayaran sebesar 2% apabila dilunasi tidak lebih dari 10 hari sejak tanggal transaksi. Jadi 10-nya bukan tanggal ya, melainkan masa atau hari dari sejak dia transaksi. Termasuk juga dengan N/30, kalau 30-nya itu bukan tanggal, melainkan adalah masa pembayaran, jatuh temponya tidak boleh 30 hari, lebih dari 30 hari dari tanggal transaksi, seperti itu. Coba kalau misal contohnya transaksinya terjadi tanggal 15 Juni 2025, untuk mendapatkan diskon berarti harus 10 hari setelah tanggal 15, tanggal berapa teman-teman?
Tanggal 25. Jadi nggak perlu nunggu tanggal 10 bulan berikutnya ya. Dan jatuh temponya adalah 30 hari sejak tanggal 15. Berarti tanggal berapa? 15 bulan berikutnya. Betul. Tidak perlu menunggu tanggal 30 karena menjadi lebih singkat seperti itu. Itu adalah syarat pembayaran yang nanti akan mengurangi dari nilai pembayaran si kreditur apabila dia melakukan pembayaran sesuai dengan yang disyaratkan. Lalu berikutnya, teman-teman, berkenaan dengan pengakuan piutang. Metode yang kedua adalah piutang dagang dicatat bersih. Jumlah piutang diakui sebesar jumlah setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Jika ternyata potongan tidak dimanfaatkan oleh debitur, maka akan mengakibatkan timbulnya kelebihan pembayaran atas jumlah piutang dan kelebihannya dicatat sebagai penghasilan lainnya. Ada sedikit perbedaan, teman-teman. Dengan contoh soal yang sama tadi, PT Unusia dengan Tuan Sanusi, ketika dicatat menggunakan net method, pertama pada saat 1 Juni 2021 yang dicontohkan tadi, pada tanggal 1 Juni tanggal transaksi, potongan penjualannya itu langsung dicatat. Nah, ini yang membedakan antara gross dengan net. Jadi kalau net itu potongan penjualannya langsung dipotongkan di awal atau pada saat transaksi. Meskipun kita belum tahu dia bayarnya tanggal berapa gitu ya. Ya kalau dia sesuai dengan syarat pembayaran tidak lebih dari 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari bagaimana? Maka sesuai dengan konsep dia akan dicatat sebagai penghasilan lainnya. Nah, jadi di sini pada 1 Juni ketika Tuan Sanusi dan PT Unusia bertransaksi langsung dicatat piutang dagang di debit 7.350.000, potongan penjualan di debit 150.000 dan penjualan di kredit 7.500.000. Nah, pada realitanya Tuan Sanusi itu membayar pada tanggal 7 Juni. Nah, pada 7 Juni ketika menggunakan net method bagaimana? Kan 7 Juni nih, tidak lebih dari 10 hari ya. Berarti yang pencatatan tanggal 1 tadi sudah dianggap betul karena potongannya benar-benar terjadi. Sehingga pada tanggal 7 Juni langsung saja kasnya tinggal 7.350.000 di debit, lalu piutang dagangnya di kredit 7.350.000. Baik. Lalu bagaimana jika seandainya Tuan Sanusi itu membayar tanggal 15 Juni alias melewati masa pembayaran atau masa potongan? Kan sudah terlanjur yang 150.000-nya kita catat. Nah, maka itu harus kita kembalikan lagi, teman-teman. Dengan cara mencatatnya bagaimana? Kasnya di debit 7.500.000, piutang dagangnya di kredit 7.350.000, potongan penjualan yang di awal tadi sudah terlanjur kita catat di sisi debit, kita kembalikan ke sisi kredit menjadi 150.000, seperti itu. Bisa ya tahu bedanya antara gross method dan juga net method. Penilaian piutang. Nah, piutang teman-teman itu dinilai sebesar nilai yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang itu juga bisa loh, tidak bisa ditagih seperti itu atau gagal bayar. Bahasanya anak sekarang. Nilai tersebut diperoleh dari total piutang dikurangi piutang yang tidak tertagih dan biasanya disebut dengan cadangan kerugian piutang dan dilaporkan di laporan posisi keuangan atau neraca. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Dulu waktu pengantar 1, teman-teman menyusun laporan keuangan di akhir periode atau di akhir bulan, biasanya piutang dagang di bawahnya selalu ada cadangan kerugian piutang dan nominalnya pasti diberikan tanda kurung atau tanda minus karena memang cadangan kerugian piutang ini adalah nilai estimasi yang sifatnya akan mengurangi nilai dari piutang. Ini ya dari piutang sehingga perlu untuk dilakukan pencadangan atau mengestimasikan bahwa piutang tersebut tidak dapat tertagih.
Memangnya kenapa Bu? Dan apakah boleh ketika perusahaan atau pelanggan itu tidak bisa membayar? Ya seharusnya tidak boleh teman-teman, karena yang namanya piutang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, perusahaan kita yang akan merugi begitu. Tapi ada beberapa kondisi yang membuat itu boleh untuk kita berikan estimasi tidak dapat tertagih. Misalnya perusahaan tersebut sedang mengalami pilot atau sedang merugi bertahun-tahun atau dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Nah, maka mau tidak mau perusahaan harus melakukan manajemen supaya piutang usaha kita, piutang dagang di perusahaan kita itu bisa menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Dalam arti apa? Kondisi yang benar-benar bisa ditagih, yang bisa menjadi hak kita. Dalam metode pencatatan penilaian piutang itu ada dua. Nah, yang pertama adalah metode cadangan kerugian piutang. Dalam metode cadangan, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak terdagih pada tiap akhir periode pembukuan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala besar, yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tidak dapat ditagih. Perkiraan tersebut kemudian dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih, namun beban tersebut tidak lantas dikeluarkan dari perkiraan piutang, hanya dianggap sebagai cadangan piutang tak tertagih. Kita langsung ke case tadinya atau contoh kasusnya. Boleh dibacakan Hasan? Tolong dibacakan contoh kasusnya. Selama tahun 2022-2020, PT Akuntansi Indonesia telah melakukan penjualan kredit sebesar 70 juta. Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat piutang usaha 30 juta yang belum diterima dan diperkirakan 3% dari saldo piutang tersebut tidak dapat ditagih. Oke, terima kasih Hasan. Jadi selama tahun 2020, Akuntansi Indonesia dia melakukan penjualan kredit. Otomatis kalau penjualan kredit akan menjadi piutang ya. Kebetulan di sini piutang usahanya sampai 31 Desember adalah 30 juta dan tidak dapat tertagih itu adalah 3%-nya. Berapa 3% dari 30 juta, teman-teman? 900.000, betul. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Menggunakan metode cadangan kerugian piutang. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita mencatat terlebih dahulu, kita menghitung berapa persentasenya, yakni 3% dari 30 juta adalah 900.000. Nah, kita catat dengan mendebit beban kerugian piutang 900.000, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang senilai 900.000. Cadangan kerugian piutang 900.000 ditaruh di sisi kredit. Kemudian berikutnya adalah si peminjam atau pelanggan tadi menyatakan benar-benar tidak bisa membayar hutangnya, maka PT Akuntansi Indonesia perlu melakukan penghapusan piutang terhadap piutang dari peminjam dengan cara mencatat. Yang pertama, cadangan kerugian piutang yang semula tadi pada 31 Desember kita taruh sisi kredit, berikutnya kita debit senilai 900.000 dan kreditnya 900.000 adalah piutang. Jadi piutangnya langsung kita kurangi tanpa masuk di akun cadangan kerugian piutang. Nah, ternyata belum selesai teman-teman. Ternyata si pelanggan tersebut beberapa bulan kemudian peminjam menyampaikan pada perusahaan bahwa ia dapat mengembalikan hutangnya, maka piutang dapat dimunculkan kembali. Yang sudah kita hapus kita munculkan kembali. Bagaimana caranya? Yang pertama, piutang dagang kita debit 900.000, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang senilai 900.000. Lalu berikutnya, ketika dia sudah menyatakan itikat mau membayar, berikutnya adalah proses pembayaran. Nah, maka pada saat proses pembayaran seperti biasa, kalau kita mau mencatat pembayaran piutang, kasnya kita debit 900.000, piutangnya kita kredit 900.000. Jadi bertahap ya, mulai dari kita cadangkan, kita hapus, kita munculkan kembali, dan juga kita terima kembali pembayarannya, seperti itu. Lalu yang berikutnya
metode yang kedua, kalau tadi metode CKP atau pencadangan, yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Dalam metode langsung, penghapusan piutang baru akan dicatat dalam pembukuan ketika piutang sudah benar-benar dinyatakan tidak dapat ditagih lagi. Perusahaan tidak melakukan perhitungan akan kerugian piutang tak tertagih pada akhir periode pembukuan atau pencatatan keuangan, namun kerugian piutang tersebut baru dicatat ketika benar-benar dihapus dan dibebankan kepada perkiraan piutang. Kita lihat contohnya. Boleh Lala dibacakan contoh kasusnya? PT Akuntansi Unusia mempunyai piutang usaha pada PT Matraman Raya sebesar 900.000. Tanggal 15 Desember 2020, PT Akuntansi Unusia ini memutuskan untuk menghapus piutang PT Matraman Raya dikarenakan PT Matraman Raya ini mengalami kebangkrutan. Baik, terima kasih Lala. Nah, dari soal tadi langsung kita selesaikan pencatatan yang dilakukan oleh PT Akuntansi Unusia terhadap piutangnya milik PT Matraman Raya. Yang pertama, kita debit beban kerugian piutang senilai 900.000, piutang usaha 900.000. Nah, jika kemudian hari si PT Matraman Raya itu hendak melakukan pembayaran piutang tersebut, maka pencatatannya adalah piutang usaha kita debit 900.000, beban kerugian piutang kita kredit 900.000. Dan apabila si Matraman Raya benar-benar melakukan pembayaran kepada kita seperti biasa, kasnya kita debit 900.000, piutang usahanya kita kredit 900.000. Nah, di sini jauh lebih ringkas ya daripada CKP tadi karena langsung dihapuskan. Apakah ada pertanyaan? Ya, boleh silahkan, Nifa. Iya. Jadi apa kekurangan dan keuntungan jika perusahaan itu menerapkan sistem percadangan atau sistem menghapus? Oke, bagus ya. Jadi apa dampaknya? Ini perbedaan metode bagi perusahaan. Bagi perusahaan yang menerapkan metode cadangan kerugian piutang, dia jauh lebih hati-hati dalam mengestimasikan piutangnya. Karena itu akan membuat nilai aset kita tidak serta-merta langsung berkurang banyak. Berbeda ketika kita langsung pakai metode penghapusan atau direct write-off tadi. Yang mana kalau langsung dihapus, otomatis nilai piutangnya langsung hilang. Menjadi beban, otomatis nilai aset kita akan turun dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kalau pencadangan itu bertahap. Nah, bagi perusahaan, kita kembalikan lagi kepada kebutuhan perusahaan. Jika memang perusahaan itu lebih berhati-hati dalam mengestimasikan piutangnya, maka idealnya menggunakan metode cadangan kerugian piutang. Tapi tidak ada yang salah dari dua metode ini, tergantung preferensi dari perusahaan tersebut. Begitu ya, Nifa? Oke, baik. Nah, berikutnya teman-teman adalah penyajian dan pelaporan piutang. Seperti yang teman-teman ketahui, dulu di pengantar 1 sudah pernah menyusun laporan keuangan bahwa penyajian dan pelaporan piutang dalam laporan keuangan dilakukan pada bagian aset, khususnya di aset lancar, dan itu akan tertampil di neraca atau laporan posisi keuangan. Piutang dilaporkan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan piutang. Ini contohnya ada di sebelah sini ya, miliknya PT Hexindo Adi Perkasa untuk tahun 2017, yang mana piutang usaha ada di bagian aset lancar. Bisa dilihat teman-teman. Informasi mengenai piutang termasuk rincian dan kebijakan itu juga biasanya akan dilaporkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, ya, baik. Bagaimana, Kafka? Saya melihat di pengantar akuntansi 1 dan saya juga melihat di financial report perusahaan cadangan kerugian piutang itu tidak ditulis di dalam laporan keuangan.
apakah memang tidak memakai itu atau ditaruh di mana cadangan kredit? Oke. Pun kalau kita melihat di PT Heksinda juga tidak ada ya cadangan kerugian piutangnya, Kafka. Betul, jadi ya seperti yang disampaikan tadi dan juga materi kita 2 pekan yang lalu saat menyusun catatan atas laporan keuangan. Jadi piutang usaha yang tertampil di sini bukan berarti semuanya dapat tertagih ya. Perusahaan pasti melakukan estimasi entah dengan menggunakan metode cadangan kerugian piutang maupun menggunakan penghapusan langsung. Tetapi yang dicatat di sini adalah piutang usaha dalam jumlah yang net sudah dikurangi dengan yang tidak dapat tertagih. Lalu bagaimana kita mencatat atau bisa memperoleh informasi nilai piutang yang tidak dapat tertagih di dalam laporan atau catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti di sana kita akan melihat metode apa yang digunakan perusahaan dan juga berapa nominalnya serta kepada PT siapa. Biasanya akan dijabarkan di dalam CALK begitu. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke tugas studi kasus. Di sini ada penjurnalan yang harus teman-teman pecahkan. Di antaranya adalah soalnya saya bacakan, kasusnya PT Akuntansi Unusia. PT Akuntansi Unusia adalah perusahaan yang bergerak di perdagangan sepatu selama bulan Januari 2021, melakukan transaksi penjualan sebagai berikut. Tanggal 1, perusahaan menjual barang dagang secara kredit pada PTA senilai 100 juta, terminnya 2/10/30. Tanggal 2, perusahaan menjual barang dagang secara kredit kepada PTB senilai 150 juta, terminnya 2/10/30. Tanggal 3, perusahaan menjual barang dengan PTC senilai Rp 250 juta rupiah, terminnya 2/10/30. Lalu tanggal 5, PTA membayar seluruh hutangnya. PTA tadi beli tanggal 1 dengan PTB atas transaksi tanggal 2 senilai transaksi tanggal 1. Lalu tanggal 15, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PDB atas transaksi tanggal 2 senilai 130 juta. Mungkin satu mahasiswa bisa mengerjakan 2 tanggal, kita buat jurnalnya. Boleh? Ayo langsung yuk. Silahkan. Berikutnya tanggal 3 dan tanggal 5. Saya, Bu. Oke, dan berikutnya tanggal 15. Baik, teman-teman, sembari kita menunggu pekerjaan dari teman kalian yang sedang mengerjakan studi case PT Akuntansi Unusia, teman-teman saya persilahkan untuk bisa mengisi absensi daring ya dengan cara scan barcode dari berikut menggunakan e-filing masing-masing. Oke, baik. Ini untuk tanggal 1 dan juga tanggal 2 Januari, transaksi penjualan secara kredit. Berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, Briliani. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Berikut tadi, demikian tadi adalah materi dari piutang usaha dan juga piutang dagang, termasuk dengan studi kasusnya. Teman-teman bisa melakukan mencatat dari studi kasus ini untuk bisa dilakukan pembelajaran di rumah. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di materi dan juga pertemuan pekan yang akan datang. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa melakukan presensi menggunakan barcode tadi. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.